nih, ya, misalkan penjualannya tinggi nih ya, penjualan tinggi. Tapi kenapa pajaknya cuma rendah? Ya, kita juga pernah kena namanya sitor ya. Jadi omsetnya tinggi, tapi kenapa pembayaran pajaknya cuma 0, sekian? Kalau dibandingkan dengan industri bayar pajaknya 3%-an nih untuk net profitnya nih. Ya, nah disinilah yang menjadi salah satu kriteria juga ya di dalam pemeriksaan pajak. Jadi jangan Pak Parianto, kita sudah comply Pak terhadap pelaporan SPT kita, ya. Tapi kalau dilihat dari analisis kesebandingan ya antara omset dengan pembayaran pajak, pelaporan pajak, nah ini sangat jomplang nih, sangat jauh sekali perbedaannya. Nah disinilah masuk dalam kriteria pemeriksaan pajak, ya. Nah, kemudian kriteria pajak yang terakhir ya, pengusaha kena pajak dalam hal ini wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya, tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau ekspor ya barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Nah ini juga masuk ke dalam kriteria pemeriksaan pajak. Jadi Bapak Ibu dengan adanya seminar ini ya, jadi Bapak Ibu sudah tahu nih, nah apa sih saya diperiksa pajak? Nah kriteria-kriteria ini sebenarnya juga bisa menjadikan suatu kriteria untuk manajemen pajak nih Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa tahu nih, apakah saya akan masuk sebagai kriteria pemeriksaan pajak ataukah memang tidak. Nah, tapi memang di luar ini karena adanya target kantor pelayanan pajak itu juga bisa menjadi kriteria pemeriksaan pajak. Parianto saya nggak masuk dalam kriteria ini, betul. Tapi kadangkala ada juga ya Bapak Ibu sekalian ya, ternyata target KPP belum masuk nih, jadi mereka juga ikut diperiksa. Jadi hal-hal itu bisa terjadi Bapak Ibu sekalian. Oke, next slide Bang Sri. Nah, kemudian ketika kita menghadapi pemeriksaan pajak ya, tentunya kita harus mengenal dulu nih jenis pemeriksaan pajak apa yang kita hadapi ya di dalam sengketa pajak kita. Ya, jadi seperti kita tahu bahwa jenis pemeriksaan ini bisa pemeriksaan lapangan ya. Jadi pemeriksaan lapangan itu artinya Fiskus itu ya datang ke kantor wajib pajak ya, melakukan interview, melakukan survei, mengamati, meminta data, memasuki ruangan akunting, memasuki ruangan pajak, kemudian ke gudang, kemudian ke pabrik. Ya, nah ini semua yang disebut sebagai pemeriksaan lapangan. Mereka tidak percaya ya hanya pada pembukuan perusahaan. Jadi mereka ingin mengecek apa yang dicatat perusahaan sama nggak dengan fisik yang ada terjadi di lapangan. Nah, jadi inilah yang disebut dengan pemeriksaan lapangan. Nah, sedangkan jenis pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan kantor, ya. Nah, pemeriksaan kantor dengan adanya restrukturisasi struktur organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, ya. Akun representatif yang mewakili yang memberikan penyuluhan, yang memberikan saran bagi wajib pajak, perbaikan wajib pajak ya. Sekarang itu dibagi dua ya. Jadi ada yang bagian pengawasan, juga ada yang memang memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Nah, jadi AR yang di dalam pengawasan ini mereka juga akan mengawasi nih kewajiban perpajakan dari wajib pajak itu sendiri ya. Nah, mereka ketika misalkan ada kekurangan bayar pajak ya, mereka bisa menerbitkan namanya surat tagihan pajak. Ya, kita pernah juga diterbitkan klien kita ya. Jadi klien kita bingung nih, Pak, ini tiba-tiba keluar surat tagihan pajak nih Pak, ya kan? Kemudian di situ kita diharuskan membayar misalkan PPN-nya nih, sekian persen terhadap jasa luar negeri. Nah, setelah kita periksa ternyata mereka ada pembayaran PPh 26 terkait dengan royalti, tapi PPN-nya tidak dibayarkan. Nah, jadi dengan adanya sinkronisasi data, pemeriksaan kantor ini
terjadi ya, sehingga Fiskus ini menerbitkan surat tagihan pajak. Nah, inilah yang disebut pemeriksaan kantor. Jadi Fiskus itu tidak datang ke lapangan, tidak datang ke kantornya wajib pajak, tidak datang di gudangnya wajib pajak, tetapi mereka melakukan pemeriksaan hanya dari kantor. Ya, jadi tanpa konfirmasi, setelah mereka melihat sinkronisasi data, mereka bisa langsung menerbitkan surat tagihan pajak. Nah, inilah yang disebut dengan pemeriksaan kantor. Ya, next slide, Taslim. Nah, jadi ketika kita diperiksa pajak, tadi kalau pemeriksaan kantor, susunan timnya adalah hanya dari AR ya. Nah, tapi ketika pemeriksaan lapangan, ini kita juga harus memahami nih susunan tim pemeriksaan pajak kita ya. Yang pertama ada supervisor ya. Jadi supervisor ini yang mengawasi seluruh kegiatan pemeriksaan pajak ya. Kemudian ada ketua tim. Ketua tim adalah dia yang melakukan in charge terhadap seluruh anggota tim. Kalau anggota tim yang melakukan pengujian-pengujian nih terhadap ketaatan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak kita. Nah, jadi memang tim pemeriksaan pajak ini ya di dalam satu kali pemeriksaan ya ini bisa berganti-ganti. Kita pernah juga menghadapi tim pemeriksaan ganti sampai 3 kali ya. Banyak banget variannya. Iya, karena memang di dalam struktur organisasi DJP ini ya rotasi ini menjadi rutinitas bagi mereka. Nah, pemeriksaan pajak kita berlangsung cukup lama ya. Meskipun ada jangka waktu pemeriksaan ya, tetapi proses pemeriksaan pajak ini berlangsung berlarut-larut nih ya, sehingga susunan tim pemeriksaan ini bisa berganti-ganti. Ya, jadi Bapak Ibu juga jangan heran ya. Hari ini dia, sekarang kok udah jadi si B nih, gitu kan? Dulu si A, sekarang udah jadi si B. Nah, jadi kita harus bisa berinteraksi terhadap siapa nih yang melakukan pemeriksaan pajak kita. Jadi kita bisa menyampaikan data, menyampaikan alasan, mengirim surat kepada tim pemeriksaan pajak. Ya, jadi jangan salah orang nih. Nanti surat tanggapan kita itu tidak sampai kepada orang yang kompeten memeriksa pajak dari wajib pajak itu sendiri. Ya, next slide, Basri. Nah, ketika tim pemeriksa ini melakukan pemeriksaan pajak, mereka harus memenuhi standar-standar pemeriksaan pajak ya. Seperti kita auditor juga kita juga mempunyai namanya standar pemeriksaan audit ya, standar audit ya. Nah, standar-standar ini terdiri dari 3, yaitu standar umum ya, yaitu berkaitan dengan kompetensi ya daripada pemeriksaan pajak, kompeten kan nih, lulusannya apa gitu ya, lulusannya STAN gitu kan. Nah, kalau ketua tim dia sudah berapa tahun melakukan pemeriksaan pajak, kalau supervisor sudah berapa tahun gitu ya. Kemudian juga ada namanya standar pelaksanaan, jadi bagaimana cara menyampaikan surat perintah pemeriksaan pajak ya, atau disebut SP2 ya. Nah, jadi surat perintah pemeriksaan pajak ya itu formatnya seperti apa ya, kemudian isinya seperti apa, kemudian permintaan datanya seperti apa, itu semua sudah distandarisasi ya, termasuk peminjaman dokumen ya. Bagaimana nih peminjaman dokumen, standarnya seperti apa. Kemudian termasuk proses yang dilakukan di lapangan ya. Jadi ada juga berita kemarin ya, pemeriksaan pajak itu galak gitu ya. Nah, itu tidak boleh ya, karena nanti dianggap pemeriksa pajak itu tidak sesuai dengan standar pelaksanaan dari pemeriksaan pajak. Kemudian juga ada standar pelaporan ya, jadi bagaimana mereka menerbitkan namanya surat ketetapan pajak ya, jangka waktunya kapan nih ya, pengiriman suratnya kapan, kemudian surat tagihan pajaknya keluarga nih ya kan, standarnya apa, nilainya berapa, kena bunga atau denda. Nah, semua ini diatur di dalam standar pelaporan. Jadi ya, next slide. Nah, jadi ketika wajib pajak itu melakukan pemeriksaan pajak ya,
ke kantor wajib pajak, ya. Tentunya hal pertama kali yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Nah, disinilah dimulainya pemeriksaan pajak itu terjadi. Ya, jadi ketika pemeriksa pajak Fiskus menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau disebut SP2, disinilah mulai wajib pajak itu diperiksa pajak. Nah, dalam beberapa kasus ada wajib pajak yang diperiksa pajak tapi tidak diberikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Nah, tentunya hal ini sangat menciderai nih ya standar yang pemeriksaan pajak yang ada ya. Jadi mereka tidak memberikan surat pemberitahuan tapi mereka melakukan pemeriksaan pajak, gitu ya. Nah, jadi kita juga pernah menangani ya suatu kasus ini ya. Jadi AR itu menyampaikan surat ya, di mana surat itu seolah-olah mereka melakukan pemeriksaan pajak ya. Ya, pada waktu itu kasusnya transfer pricing. Jadi mereka seolah-olah menguji ya dokumen transfer pricing kita ya, si AR ini ya. Kemudian mereka menyarankan untuk kita membayar kekurangan pajaknya. Nah, jadi waktu itu kita sampaikan ya kepada AR ya bahwa hal ini tidak tepat ya, karena memang melanggar standar ya. Seharusnya pengujian dari transfer pricing documentation harus dilakukan dengan pemeriksaan. Ya, kalau diminta bayar pajaknya cuma 1 juta rupiah, ya Bapak Ibu sekalian ya teman-teman ya, ini dimintain sampai 2 juta dolar gitu kan. Nah, jadi kan klien juga kaget lah, kita nggak pernah diperiksa, kita diminta untuk membayar 2 juta dolar gitu kan. Bagaimana ceritanya nih gitu kan. Nah, disinilah diperlukan ya adanya surat pemberitahuan pemeriksaan. Jadi tidak boleh seorang Fiskus itu melakukan pemeriksaan pajak tanpa adanya surat pemberitahuan pemeriksaan. Ya, ini sangat menciderai nih ya hukum di Indonesia ya. Nah, kemudian juga mereka wajib ya, pemeriksa pajak ini wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Ya, jadi kalau bukan pemeriksa pajak ya nggak boleh melakukan pemeriksaan pajak. Ya, memaksa masuk ya, kemudian memeriksa dokumen kita, nggak boleh nih ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menemukan hal ini, tolak saja. Nanti ini dong, kita dianggap mempersusah Fiskus di dalam memeriksa pajak. Ya tidak. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memperlihatkan tanda pengenal mereka. Jadi mereka dianggap tidak kompeten ya untuk melakukan pemeriksaan pajak terhadap klien kita atau wajib pajak. Ya, jadi Bapak Ibu jangan menganggap remeh tanda pengenal pemeriksa ini nih ya. Jadi harus benar-benar diperlihatkan dan harus sesuai dengan surat tugasnya. Nah, kemudian juga memperlihatkan surat nih. Ya, surat tugas yang berisi tim-tim pemeriksaan pajak. Jadi tadi ya bahwa ketika kita diperiksa terbit SP2, mereka juga harus menyebutkan siapa tim pemeriksa pajak mereka. Misalkan si A untuk supervisor, ketua tim si B, anggota tim C dan D dan E. Ya, silakan gitu ya. Asal dokumentasi itu valid ya. Kemudian mereka biasanya dengan peraturan yang baru ya, mereka akan melakukan pertemuan dengan wajib pajak. Ya. Dengan adanya ketentuan pemeriksaan pajak yang baru, setiap kali pemeriksaan pajak dimulai, ya direksi diminta hadir di dalam kantor pelayanan pajak. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar pemeriksa pajak dan direksi itu tahu bahwa direksi ini sedang dilakukan pemeriksaan pajak. Ya, biasanya pada pertemuan ini ya direksi akan ditanyakan terkait dengan proses bisnis dari wajib pajak itu sendiri ya, bagaimana sih pola bisnisnya ya, bagaimana sih wajib pajak itu menjalankan bisnisnya. Nah, semua ini akan terjadi ya, dialog ini terjadi pada saat pertemuan dengan wajib pajak pertama kali ya. Nah, ini juga biasanya pada pertemuan ini ya pihak pemeriksa akan meminta nih struktur organisasi, kemudian
produk-produk yang dihasilkan, ya. Nah, ini akan dilakukan tanya jawab, ya. Nah, kemudian setelah diadakan pertemuan, ya, itu wajib dibuatkan namanya berita acara pertemuan antara Fiskus dengan wajib pajak. Jadi ada berita acaranya tuh, ya, nanti ada pertanyaan dan ada jawaban dari wajib pajak. Ya, pertanyaannya dari Fiskus, jawabannya dari wajib pajak. Kemudian setelah pemeriksaan berlangsung, ya, Fiskus juga wajib menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi jangan tiba-tiba keluar SKP-nya, ya, kepada wajib pajak yang menyatakan wajib pajak harus bayar sekian juta, gitu ya. Tidak, tapi dia harus dulu nih memberitahukan namanya surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Bapak Ibu, ya, setelah diperiksa, ini temuan sementara kami. Nah, disitulah kita akan menanggapi hasil pemeriksaan pajak itu. Ya, jadi di situ kita akan ada interaksi dengan dengan Fiskus, ya, di mana kita akan menyampaikan tanggapan-tanggapan. Ya, kemudian dari Rian waktunya 10 menit lagi ya Pak Rian ya. Oh iya, oke, siap. Nah, kemudian beberapa dokumen-dokumen yang harus disampaikan kepada pemeriksa pajak, ya, termasuk mengembalikan buku catatan ataupun dokumen, ya. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa kewajiban pemeriksa pajak ini mereka harus merahasiakan hasil pemeriksaan pajak ini. Ya, next slide. Next slide, Mbak Sri. Nah, selain kewajiban dari Fiskus, tentu wajib pajak juga mempunyai hak. Tadi, ya, kita meminta surat tanda pengenal, minta surat SP2-nya, kemudian kita menanyakan alasan-alasan tujuan diperiksa, kita menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, kita diskusi di situ, ya. Kalau masih ada masalah terkait dengan dasar hukum, ya, kita bisa meminta pembahasan dengan tim quality assurance. Nah, jadi peraturan baru ini, ya, tim quality assurance ini hanya terkait dengan dasar hukum, tidak terkait dengan koreksi materi yang terjadi, ya. Kemudian kita juga akan diminta pendapatnya dan penilaian, ya, terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Next slide, Mbak Sri. Nah, kewajiban wajib pajak, ya, ini memperlihatkan dan meminjamkan seluruh buku catatan dan dokumen, ya, termasuk dokumen transfer pricing, ya. Kemudian mengakses data, ya, kemudian datang ke gudang, pabrik, dan tempat-tempat dari wajib pajak, dan juga, ya, wajib memberikan keterangan lisan dan tulisan. Nah, jadi di dalam beberapa kasus, boleh nggak saya kasih pinjam buku ini, Pak Rianto? Boleh, memang kewajiban wajib pajak untuk memberikan buku catatan dan dokumen lain terkait dengan perpajakan wajib pajak. Next slide, Mbak Sri. Nah, jangka waktu pemeriksaan, ya, ini kalau pemeriksaan kantor ini adalah 4 bulan, ya, bisa diperpanjang 2 bulan. Kemudian kalau lapangan ini 6 bulan, bisa diperpanjang 2 bulan. Ya, ini tidak ada perubahan nih. Saya sudah cek, ya, antara peraturan lama dengan peraturan baru. Nah, tapi ini juga menjadi pertanyaan juga. Apakah jangka waktu pemeriksaan ini menjadi menjadi pasti, gitu, kalau ini misalkan pemeriksaan lewat dari jangka waktu tersebut, kemudian pemeriksa tidak menerbitkan, ini menjadi kita diterima, ini juga masih menjadi diskusi panjang nih di teman-teman konsultan pajak, ya, karena memang antara jangka waktu pemeriksaan dengan daluarsa perpajakan yang 5 tahun itu menjadi tumpang tindih di sini. Oke, next slide, Mbak Sri. Nah, kemudian produk pemeriksaan pajak itu adalah surat ketetapan pajak, ya. Jadi surat ketetapan pajak ini bisa kurang bayar, bisa kurang bayar tambahan, bisa nihil, bisa lebih bayar. Ya, jadi tergantung. Kalau memang kurang bayar, kita harus bayar. Kalau kurang bayar tambahan, ya adanya koreksi, adanya novum, bukti baru, ya. Kemudian kalau nihil, tidak ada yang dibayarkan dan lebih bayar, kita minta pengembalian kelebihan bayar kita. Nah, surat ketetapan ini menjadi suatu produk hukum nih, ya, bagi wajib pajak. Jadi kalau Bapak Ibu diperiksa pajak,
ya minta surat ketetapan pajak ya. Nggak ada koreksi Varianto, ya minta nihil atau apapun itu produknya ya. Termasuk surat tagihan pajak jika ada tagihan-tagihan pajak yang belum terbayarkan. Next slide, Kak. Nah, bagaimana kita menyelesaikan keberatan dari surat ketetapan pajak ini? Jadi kita bisa meminta ya keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak ya atas surat ketetapan pajak itu, baik kurang bayar, baik itu kurang bayar tambahan, baik itu nihil, baik itu lebih bayar, ataupun terkait pemotongan dan pemungutan pajak ya. Oke, next slide. Nah, next slide, Mas Ri. Nah, jadi pengajuan keberatan ini sekarang bisa diajukan secara online. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ke KPP ya, tapi bisa dilakukan secara online. Syaratnya apa? Harus diajukan secara tertulis. Jadi tidak boleh lisan ya, dalam bahasa Indonesia. Kemudian mengungkapkan jumlah pajak yang terutang, ya jumlah yang dipotong, jumlah yang dipungut. Kalaupun ada rugi, harus dicantumkan di dalam perhitungan wajib pajak. Nah, kemudian yang ketiga, jangan lupa beri alasan kenapa sih kita mengajukan keberatan. Nah, banyak sekali wajib pajak yang tidak memberikan alasan nih, sehingga keberatannya ditolak ya, termasuk nanti dibandingnya ya. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ya, 3 bulan ini sejak tanggal dikirimnya surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan dan pemungutan pajak ya. Jadi 3 bulan ini harus Bapak Ibu perhatikan nih, kecuali ya ini ada force major ya, dan force major itu juga harus dibuktikan, misalkan apa, gempa bumi ya, terus kemudian banjir dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga wajib pajak ketika keberatan wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar ya, paling sedikit jumlah yang telah disetujui oleh wajib pajak. Jadi syarat-syarat ini harus benar-benar dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian ketika ingin mengajukan keberatan. Ya, oke, next slide. Nah, ketika kita tidak ingin mengajukan keberatan ya di Kanwil, kita juga bisa minta namanya pengurangan ataupun penghapusan terkait sanksi administrasi yang sudah diterbitkan ya. Ataupun kita bisa juga meminta pengurangan ataupun pembatalan ketetapan pajak. Syaratnya apa? Syaratnya bahwa adanya kekhilafan dan atau bukan kesalahan wajib pajak. Nah, jadi ini merupakan syarat yang utama nih Bapak Ibu ya. Kemudian syarat yang kedua hanya boleh diajukan oleh wajib pajak yang tidak pernah mengajukan keberatan. Jadi kalau sudah mengajukan keberatan tidak boleh masuk ke dalam jalur pengurangan ataupun pembatalan ketetapan pajak ya. Nah, kemudian yang ketiga ya tentunya harus diajukan secara tertulis bahasa Indonesia, ada alasannya ya. Kemudian diajukan dalam jangka waktu 3 bulan ya, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP gitu ya. Jadi ke DJP melalui KPP. Nah, syarat-syarat ini harus Bapak Ibu penuhi ketika ingin meminta pengurangan ataupun penghapusan baik itu sanksi administrasi ataupun ketetapan pajak ya. Oke, next slide, Mbak Sri. Jangka waktunya baik itu keberatan ataupun pengurangan sanksi ataupun penghapusan itu paling lama 12 bulan ya, setelah dokumen diterima dengan lengkap ya. Apabila lewat maka keberatan ataupun pengurangan ataupun penghapusan ataupun pembatalan ini dianggap diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini juga banyak nih kasus-kasus ya, ternyata DJP lewat nih ya. Nah, ini menjadi ingkrah ya, menjadi pasti secara hukum, mempunyai kekuatan hukum. Oke, next slide, Mbak Sri. Nah, jadi siapa sih sebenarnya yang boleh menangani kasus pajak ketika kita menghadapi pemeriksaan pajak? Ya, ketika itu adalah wajib pajak orang pribadi, ya orang pribadi itu sendiri. Mereka boleh menangani kasus pajak pribadinya mereka. Ataupun mereka wakil kuasa ya, terutama bagi badan ya. Kalau badan seperti PT, yaitu pengurusnya, yaitu direkturnya. Kemudian badan yang dinyatakan pilot, yaitu kurator. Badan dalam pembubaran,
oleh orang ataupun badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan atau disebut likuidator ya, ataupun yang badan tadi udah likuidator ya. Kemudian juga warisan yang belum terbagi ya ahli warisnya atau pelaksana wasiatnya yang mengurusi harta peninggalannya. Kalau dia anak belum dewasa ya pengampuannya atau walinya ya. Jadi atau saudaranya ya menjadi wali. Kemudian bisa juga kuasa wajib pajak nih, yaitu seorang kuasa yang ditunjuk ya oleh orang pribadi atau badan untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Tapi dengan syarat mereka harus memenuhi kompetensi tertentu. Oke, next slide, Basri. Harian waktunya udah habis, saya kasih waktunya tambahan 5 menit ya. Oke, siap. Tinggal 5 menit. Berapa halaman lagi ya? Ya, tinggal beberapa halaman lagi. Thank you, Pak Pur. Nah, jadi memang ketika wajib pajak itu tidak mengetahui atau tidak kompeten ya untuk menjalankan pemeriksaan pajak, ya mereka diberikan nih wewenang ya untuk mendelegasikan tugas pemeriksaan pajak ini kepada seorang kuasa, yaitu orang yang memang berkompeten di dalam menjalankan hak dan kewajiban dari si kliennya atau wajib pajak itu sendiri ya. Jadi di sini diatur nih di dalam pasal 32 ya di dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, jadi kompetensi itu nanti akan diatur nih khusus di dalam Peraturan Menteri Keuangan. Oke, next slide, Basri. Nah, jadi di dalam rancangan ya, di dalam rancangan peraturan Menteri Keuangan ini akan kuasa wajib pajak ini akan dibagi menjadi 3 nih, Bapak Ibu sekalian ya. Bisa konsultan pajak, bisa pihak lain, bisa juga keluarga. Ya, oke, next slide. Nah, jadi ketika kita mengidentifikasikan siapa itu kuasa, ya yang pertama kali yang harus kita lihat ya jenjang pendidikannya dulu sama sertifikasi ya. Kalau mereka udah punya itu ya kita terlepas dari pintar dan nggak pintar ya. Kalau sudah punya sertifikasi itu mereka kompeten disebut sebagai seorang kuasa berdasarkan undang-undang. Next slide, Basri. Nah, kuasa ini tadi ya dibagi 3 ya. Bagaimana cara lihatnya? Kalau konsultan pajak, Bapak Ibu bisa lihat web di Menteri Keuangan ya. Itu akan ada siapa konsultan pajaknya. Tingkat A untuk orang pribadi, B itu badan, dan C itu untuk internasional. Pihak lain ya sejak adanya Mahkamah Konstitusi ya yang mensyaratkan bahwa kuasa boleh semua orang. Nah, ini akan diberikan kompetensi nih ya sebagai kuasa ya. Kemudian keluarga ya harus ada pernyataan hubungan keluarga. Oke ya, next slide, Basri. Nah, jadi dengan adanya rancangan yang baru ya, biasanya kan kalau kita menerima suatu kuasa itu hanya secara tertulis. Dengan adanya yang rancangan peraturan Menteri Keuangan yang baru, ini bisa juga diajukan secara elektronik. Apakah elektronik ini mempunyai kekuatan hukum? Ya, mempunyai kekuatan hukum. Jadi inilah yang disebut kuasa untuk menjalankan hak dan kewajiban dari wajib pajak. Oke, next slide, Basri. Oke,